Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kenanga Agustin Juanti dari kelas 12 TKJ. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian NAT dan proxy. Berikut adalah pengertian NAT, yaitu NAT merupakan sebuah proses alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP pada jaringan lokal dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut. Tanpa hal tersebut, NAT tidak mungkin IP private pada jaringan lokal bisa mengakses ke internet. Fungsi dari NAT adalah NAT yaitu sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP private atau sebaliknya. Sehingga dengan adanya NAT, setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Kita tahu bahwa alamat IP publik di dunia ini semakin menipis, sehingga penggunaan dari NAT ini dirasa sangatlah efisien dan efektif, terutama dalam alokasi alamat IP. Berikut adalah jenis-jenis dari NAT. Pada jaringan komputer terdapat dua jenis NAT, diantaranya yaitu satu ada DNAT, yaitu Destination Network Address Translation. Adalah sebuah NAT yang berfungsi untuk meneruskan paket dari IP publik melalui firewall ke suatu host dalam jaringan. DNAT hanya bekerja pada tabel NAT dan di dalam tabel NAT berisi 3 bagian yang disebut dengan chain. Ketiga chain tersebut meliputi pre-routing, post-routing, dan output. Kedua ada SNAT, yaitu Short Network Address Translation. NAT yang berfungsi untuk merubah short address dari suatu paket data. SNAT hanya berlaku pada routing. Berikut ada kelebihan dan kekurangan dari NAT. Kelebihan dari NAT yaitu 1. Dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau konfig IP. Kedua, dengan adanya NAT menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Ketiga, dapat menghemat IP legal yang diberikan ISPF. Keempat, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi internet. Kekurangan dari NAT adalah 1. NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Kedua, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak berjalan dengan normal. Ketiga, dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data akan melewati firewall. Selanjutnya ada proxy. Proxy server atau peladen pewali merupakan suatu server komputer yang menyediakan layanan untuk meneruskan permintaan user ke server lainnya yang berada di internet. Dengan adanya proxy server, maka sebuah komputer bisa dihubungkan dengan komputer lain melalui internet.
Aplikasi klien dapat berupa browser web, klien FTP, dan sebagainya. Sedangkan aplikasi server dapat berupa server web, server FTP, dan sebagainya. Fungsi dari proxy adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi connecting sharing. Sebagai connecting sharing, proxy berfungsi sebagai penghubung atau perantara dalam mengambil data suatu alamat IP atau Internet Protocol ke alamat IP lainnya, atau dapat juga kepada IP komputer pengguna user. Yang kedua ada fungsi filtering. Dalam fungsi filtering ada beberapa proxy yang telah dilengkapi dengan firewall yang bisa memblokir beberapa atau sebuah alamat IP yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, beberapa website tidak bisa diakses dengan menggunakan proxy tersebut. Yang ketiga, ada fungsi caching. Fungsi caching ialah fungsi di mana proxy yang dilengkapi dengan media penyimpanan data dari sebuah web, dari query ataupun permintaan akses pengguna. Misal, permintaan untuk membuka atau mengakses suatu web bisa lebih cepat jika ada permintaan akses suatu web pada user proxy sebelumnya. Caching yaitu sebuah proses. Berikut manfaat dari proxy. Pertama, adanya peningkatan terhadap kinerja jaringan. 2. Dipakai sebagai penyaring atau filter jika ada permintaan data dari suatu web. Ketiga, bisa mengurangi penggunaan bandwidth dari sambungan internet user. Keempat, jaringan internet kinerjanya meningkat. Kelima, dapat memblokir kepada web atau situs tertentu. Keenam, menjaga keamanan jaringan yang lebih baik dan juga terjaga. Selanjutnya ada kelebihan dari proxy. Pertama, suatu jaringan keamanannya terjaga karena proxy sebagai pembatas antara jaringan lokal dan jaringan luar atau internet. Kedua, situs atau website yang telah diakses sebelumnya dapat dibuka kembali dan menjadi lebih cepat karena akses tidak membutuhkan ke jaringan internet luar, melainkan sudah ada pada direktori cache proxy. Ketiga, adanya fasilitas filtering atau penyaring, baik filter untuk pengguna, konten atau isi dan waktu akses. Lanjut ke kekurangan dari proxy, yaitu pertama, jika sebuah website belum pernah dibuka sebelumnya, maka akses terhadap website tersebut akan lebih lambat karena klien harus meminta terlebih dahulu kepada proxy. Setelah itu baru proxy yang akan meminta atau meng-request dari klien tersebut kepada penyedia layanan internet. Kedua, apabila sebuah proxy terlambat melakukan akses cache, maka klien akan mendapatkan konten yang belum update ketika melakukan request konten. Berikut ada jenis-jenis dari proxy server. Yang pertama, ada
anonymous proxy anonim. Kedua ada high anonymity proxy. Ketiga ada transparent proxy atau proxy transparan. Dan keempat ada reversi proxy.